Kita sampai di surat Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabul yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddahu. Dan janganlah dia ini berkaitan dengan banyaknya anak yatim yang tidak punya siapa-siapa lalu numpang hidup pada entah kerabatnya atau tapi kadang anak yatim ini punya harta warisan dari orang tuanya atau apa itu. Karena kalau anak yatim yang banyak harta itu bisa jadi yang ngerawat mendapat manfaat. Tapi kalau nggak punya harta, yang kebebanan, ya kan? Nah dari situ saja sudah menjadi sedikit orang yang mau merawat anak yatim. Nah di sini di ayat ini adalah orang yang merawat anak yatim, tapi yatimnya itu punya harta. Maka kalimatnya wala taqrabu malal yatimi, janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Maksudnya apa mendekati? Menjaga, menggunakan, ya, kemudian merawat atau mengembangbiakan itu illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Cara yang baik sebenarnya sudah ada aturannya juga. Ya. Nanti dijelaskan juga di ayat-ayat lain bagaimana aturan tentang memakan harta anak yatim yang ber ya. Jadi ada sebenarnya. Memang janganlah takulu malal yatim. Janganlah engkau memakan harta anak yatim itu ada. Tapi apakah tidak boleh sama sekali? Sebenarnya aturan Al-Qur'an pun sudah ada bagaimana cara mengelola anak yatim. Karena kalau memang anak yatim itu dirawat dan menjadi tanggung jawab, maka kewajiban untuk menjaga dan mengembangkan harta anak yatim ya walinya. Ya. Caranya ya dengan cara misalnya perdagangan, pertanian, investasi. Tetapi lagi-lagi semua itu harus kembali manfaatnya bagi anak yatim itu. Jadi dan penting untuk dicatat bahwa bagi yang sedang mau menjaga amanah itu harus benar-benar menghindari segala bentuk penyalahgunaan atau pemborosan harta anak yatim. Lalu kalimat hatta yablugha asyuddahu, sampai anak yatim itu dewasa. Jadi begitu anak yatim itu mencapai usia dewasa dan sudah dianggap capable atau mampu untuk dia secara mandiri mengelola hartanya,
Maka harta itu harus langsung diserahkan sepenuhnya kepada mereka. Nah, di sini biasanya yang tidak mampu itu. Siapa yang tidak mampu? Ya, yang sudah mengelola, sudah kadung keenaan. Biasanya terus dihitung-hitung. Lah, pada saat kamu sekolah dulu habis berapa? SMA itu tiap hari tak hitung itu sampai kuliah itu kalau dihitung-hitung ya sama dengan sawah yang milik warisan bapakmu itu. Sekarang sawah itu milikku. Ada yang begitu. Ada loh. Ya ada di sekitar kami juga dulu ada yang begitu. Sudah diingatkan jangan begitu itu hartanya anak yatim loh. Tapi karena itu tadi keenaan, bahkan ada itu naudzubillah min dzalik. Sebenarnya ponakannya sendiri ya. Tapi ponakan ini anak yatim. Bapak ibunya udah meninggal, punya sawah gitu. Lalu sawahnya itu dirawat sama buliknya itu. Anak yatim sebenarnya nggak tinggal di situ. Anak yatim itu malah tinggalnya di pondok kami. Pondok kami yang rawat ya Pak Guru Mokhtar, mulai dari makannya, akomodasinya, pakaiannya, sekolahnya, kesehatan, semualah. Nah, tapi kan sesekali itu si anak yatim ini datang ke buliknya itu. Nah, kebetulan buliknya itu punya warung. Jadi, ya yang namanya bulik ya kan, sesekali si anak yatim ini makan gitu kan. Di situ, di rumahnya buliknya lah. Atau sesekali dikasih jajan. Kalau dulu warung desa itu kan jajannya apa sih paling godok goreng, godok bolet, godok gedang, atau pisang goreng, atau ketela goreng itu. Ya gitu-gitu aja. Lah, ketika sudah gede, sawah yang milik anak yatim ini, itu tiba-tiba dianggap menjadi sawahnya si buliknya ini. Ketika ditanya, loh kok gitu bulik? Lah kamu nggak ngitung. Pisang goreng yang kamu makan berapa? Waduh. Betul itu. Jadi kadang dikasih uang entah berapa ribu gitu. Ternyata itu dianggap sebagai cicilan untuk membeli sawah itu. Nggak dikembalikan sawah itu. Nah, yang kayak gini yang hati-hati. Kita sudah wanti-wanti. Pak Guru juga sudah mengingatkan sama dia, jangan, nggak enak nanti hidup kamu. Wong sawah bisa dicari, tapi kalau kedamaian hati jangan, bener berikan. Tapi enggak, jadi milikku. Kenapa kok aku berhak itu? Nggak karuan. Nah ini yang hati-hati itu lor ya, karena namanya godaan manusia itu kan ini ya apa? Terhadap harta itu kan seringkali orang kemudian gelap mata, ya kan? Udah lupa gitu loh. Jadi bahwa itu bukan hartanya, bahwa itu sebenarnya milik orang lain. Tapi kalau sudah kayak gitu repot sudah, repot gitu. Nah ini yang sampean dan saya harus hati-hati dan juga menyampaikan kepada orang yang sedang kena godaan begitu supaya dia menghentikan. Kenapa? Kasihan nanti dia. Karena kalau sampai dilanjutin itu jelek apa-apa terhadap dirinya sendiri. Jadi begitu hatta ya belugha asyuddahu serahkan. Sudah. Ya, itu aturannya. Kemudian Allah lalu menyampaikan juga wa aufu bil ahdi, dan penuhilah segala janji. Innal ahda kana mas'ula, karena sesungguhnya janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Teman yang punya janji-janji ya ditunaikan.
Janji apa? Nah, ini saya mulai aja dah, praktek aja sekarang. Bapak Ibu sekalian, kalau ternyata Gus Glory ini pernah janji apa ke sampean, entah janji ngasih ini, ngasih itu, tolong disebutin ya. Atau saya punya utang, entah pinjam uang 20.000, 100.000, sengaja atau enggak. Dulu saya udah pernah gini kan. Alhamdulillah ada beberapa orang yang sayang sama saya lalu mengingatkan. Gus dulu pernah janji gini. Alhamdulillah saya senang banget. Ya, jadi kenapa kan itu? Innal ahda kana mas'ula, karena semuanya janji-janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau sekarang dulu saya berjanji dan lupa, saya masih bisa nebus kalau sampean bantu saya untuk ngingetin. Tapi kalau nanti sudah di sini lupa, belum saya tunaikan, dan kemudian sama nagih saya di akhirat, jangan toh, please ya. Saya mulai dari saya aja langsung teladan. Siapa izin Gus. Kalau bisa Japri, bisa WA, siapa yang punya janji, saya silakan. Gus. Ya, Pak. Mau mengingatkan Gusnya janji mau WA doa. Oke, sampun. Oh iya. Ya, doa yang ya bismillah. Kemarin itu ya setelah dari ngaji itu, insya Allah saya janji untuk ngasih beberapa ya bismillah nggih. Janji alhamdulillah diingatkan nggih. Makasih Bu Masti. Ada lagi? Tolong sekretaris dicatat. Sekretaris Bu Sopo juga. Ayo. Benar ini. Siapa yang saya punya janji dan belum saya tunaikan, ini loh. Kalau janji di sana, lah kalau di akhirat nanti kan ada, silakan nanti Japri ya. Wa auful kaila idza qiltum mazinu bil qistasil mustaqim, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan juga ketika kamu berdagang ya, dagang sawit, dagang beras, bahkan kain pun sekarang kiloan ada ya. Sekarang juga kalau nggak salah ternak juga di kilo ya. Ya kan? Ternak kambing, sapi gitu kalau nggak salah juga di kilo sekarang itu ya. Nah, kalau memang begitu Allah perintah di sini. Dulur wa auful kaila idza qiltum. Kamu itu kalau menakar takarlah dengan sepenuhnya. Nah, caranya kadang begini. Disiasati itu, ya kan? Jadi misalnya nimbang buah-buahan gitu, saya tahu tuh. Nimbang buah-buahan ketika timbangannya masih mengayun gitu, langsung sudah diambil. Biar apa? Ya lumayan ada 1-2 buah yang harusnya 1 kilo, nggak jadi 1 kilo. Meles istilah Jawa. Apa meles? Meles itu, wong gak nduloni. Gak nduloni itu apa maneh basa Jawa ini? Tidak seberapa. Cuma segitu aja kok ditukar dengan neraka toh, ya toh? Wes, auful kaila idza kiltum, kata Allah. Penuhilah timbangannya 1 kilo ya 1 kilo rek. Jangan khawatir kurang labamu. Ya, wahai para tengkulak-tengkulak, kasihan itu para petani itu. Kamu datang ke sawah mereka, kebun mereka, tambak mereka. Terus beli ini, tapi cara nimbangmu nggak benar, hanya karena mengharapkan laba yang lebih banyak. Alah, buat apa anak istri sampean zaman kasih makan dari cara merugikan orang? Jangan ya. Wes, berdaganglah dan adillah, jujurlah. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan juga kalau mau nimbang dengan timbangan yang baik, yang benar lah. Kadang kan gitu ya. Kalau dulu kan model timbangannya kan timbangan apa sih itu namanya?
Yang warna kayak kuning emas itu. Ininya merah itu. Di mana apa namanya? Tembor, Gus. Nah, tembor wae ya. Kodok dipelihara oleh orang yang anu kok. Ya, yang ini aja. Tombor. Ah, apa jeneng itu? Itu kan kemudian biasanya di bawahnya apa? Yang 1 kilo 1 on itu ada ininya, ada tambahan entah paku, entah kadang dikasih koin 1 di bawahnya itu. Di bawahnya beras itu. Jadi kayak sudah berat. Padahal ya lo cuma paku 2 atau kadang ya cuma tambahan apa di bawahnya sana. Jadi ternyata praktek semacam itu tuh bukan kok praktek tahun 2000-an tahun sekarang. Sudah sejak zaman sebelum Majapahit, sebelum Sriwijaya, sebelum Kutai Kertanegara. Zaman Nabi Muhammad SAW itu kan tahun 600 Masehi itu. Jauh sebelum Majapahit. Majapahit tahun 1100 sekian, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa praktek-praktek kecurangan itu adalah praktek-praktek purba, sesuatu yang sudah ada sejak dulu. Nah, ini dihindari, jangan dulur ya. Nggak seberapa laba lebih yang didapat, tapi ancaman di neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka itu dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kamu memenuhi janji, memenuhi timbangan dengan adil, itu kata Allah sudah khairun, lebih utama, juga ahsanun, lebih baik. 2 wis lah gitu ya. Nah, orang kenapa sih kok sampai kemudian mau mencurangi timbangan dan lain sebagainya? Ya karena harta, pengen dapat banyak. Pengen dapat banyak. Makanya kemarin 5 paradigma mencari rezeki itu yang pertama halalan thayyibah. Utamakan yang halal. Nah, orang sekarang itu mengutamakan itu yang banyak itu. Sehingga kadang halal haram diterabas. Jangan yang banyak. Yang pertama halal dulu. Kalau ternyata halal lalu dikasih Allah karunia banyak, ya alhamdulillah. Gitu ya. Karena kadang-kadang yang banyak itu kemudian halal kayak timbangan gini hanya karena ingin dapat tambahan 1/4 gram, 1 gram. Iya, kalau 1 gram itu emas, maka harga hari ini 1.750.000 sekian. Loh, aku hafal toh. Kalau 1 gram. Tapi kalau timbangan beras, 1 gram itu lo dapat berapa, Mas? Sudahlah. Bahkan yang emas pun, ayo ditimbang dengan cara yang baik. Karena menurut Allah, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Baik tentang berita-berita di Facebook, di internet itu banyak si A, si B, berita tentang artis yang lagi nikah, lagi mantu, lagi apa, ngapain ikut berita kayak gitu. Apalagi ikut komen, skip Mas, Bapak Ibu, skip. Jangan ikut berita kayak gitu, memenuhi memori dan beranda hari. Ya kan? Masih banyak yang perlu yang lebih baik untuk difikirkan. Apalagi ini inna sam'a wal basara wal fu'ada. Kita kadang ikut-ikutan like and dislike, suka dan tidak suka. Kita kadang ikut membicarakan, ikut ngomentari, padahal malai salaka bi ilm. Kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Tidak tahu duduk persoalannya, seluk-beluknya, letter background-nya seperti apa, tidak tahu. Tapi kita kadang sudah terpengaruh, yaitu, ya kan? Padahal setiap pendengaran, setiap penglihatan, bahkan wal fu'ada itu gerakan hati, nurani, itu loh ditanyain besok. Ketika kita dengar berita lalu hati kita ngomong, oh jelas jahat itu. Loh itu suudzon itu.
Ditanya, Mas. Ditanya. Makanya supaya tidak terjerumus dalam itu, wis di-skip saja kalau berita-berita nggak penting, nggak jelas itu kan. Oh, fraksi partai ini begini sama partai itu begitu. Halah, skarpe kono jungkir balik. Oh, kita harus, Pak. Halah, sudahlah ya. Jadi, apalagi ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dukung si A, si B, sampai berantem di medsos. Padahal si A, si B begitu sama dukung, koyok-koyok berantem, mereka tiba rangkulan. Ya kan? Sampean ngupload di bawah, udah kadung unfollow, kadung benci sama teman, sama dulur, tiba yang di sana temenan, ya toh, koncoan, kayak waktu di debat pil koplo, mereka kayak berantem. Setelah debat ternyata gabung. Nah, sampean yang sudah kadung lah ya toh, ternyata podo mawon, sami mawon, yang sudah dibela-bela tiba hanya sandiworo. Ini makanya janganlah taqfu ma laisa laka bi'ilm. Termasuk dulur, ketika saya dan sampean akan mengikuti seorang pembina hati, penuntun hidup. Hati-hati. Jangan hanya karena viral, jangan hanya karena terkenal. Hati-hati dulur ya. Kenapa? Karena kita kemudian dibimbing ini oleh satu arahan Allah. Jangan. Kenapa? Karena kalau kamu mengikuti seseorang hanya karena terkenal, tanpa tahu dia gimana perilaku sehari-harinya, tanpa tahu bagaimana sesungguhnya praktek hidupnya. Kalau cuma pinter ngomong, pinter ini banyak. Tapi bagaimana prakteknya? Loh. Nah, kita kadung sudah ngikuti, ternyata salah pilih di akhirat. Masih ingat? Beberapa waktu lalu kita belajar tentang bagaimana cara milih pemimpin agar tidak salah pemimpin. Karena salah pemimpin, nanti silakan dibuka sendiri di surat Al-Baqarah ayat 166-167, surat Ibrahim ayat 21, surat Al-Ahzab ayat 66-67-68. Tentang nanti di akhirat salah di dalam memilih guru hidup, salah dalam memilih penuntun agama kita. Kita seringkali hanya karena orangnya ganteng, ayu, terkenal, viral, sering muncul di medsos, banyak diikuti orang, kriteria-kriteria itu. Ya kan? Ahli kitab. Bagaimana dengan praktek hidupnya? Apa kita lupa bahwa para nabi, para rasul juga bukanlah orang-orang yang secara umum di masanya masing-masing itu sebagai orang alim, sebagai orang yang bangsawan? Enggak. Tapi justru Allah memilih dari beliau-beliau. Nah, ini yang harus kita jadikan sudut pandang supaya kita tidak salah memilih. Ya, karena semua nanti dimintai pertanggungjawaban ketika misalnya sang pemimpin ditanyain, Pak Ustadz, Pak Yai, Pak Pendeta, Pak Biksu, dulu saya ikut sampean karena katanya akan selamat hidup saya. Loh kok sekarang saya begini, gimana ini? Maka pemimpin-pemimpin hidup itu juga akan bilang, loh enggak bisa gitu, kamu dulu ikut saya karena kamu enggak dapat petunjuk. Coba kalau kamu dapat sinar, kamu tahu saya keliru, enggak mungkin ikut aku. Berarti ya salahmu sendiri, ikut aku. Sekarang fa'aina mafar, mau lari kemana kita? Sawa'un alaina amsobarna malana mimmahis. Ajazikna amsobarna malana mimmahis, katanya. Sama saja buat kita mau sabar atau mau mengeluh, udah nggak ada tempat lari, ya wes dirasakno. Lah ini pemimpin hidup yang tidak bertanggung jawab. Maka kita ketika masih hidup sudah diwanti-wanti sama Allah di sini ayat 36 ini surat Al-Isra. Jangan
jangan ikut sembarang kalir yang kamu tidak tahu tentangnya. Teliti dulu di mana kesesuaian ajarannya dengan Rasulullah, kesesuaian praktek hidupnya, kesederhanaannya, konsistensinya, substansi yang disampaikannya, dan seterusnya. Karena semua itu akan ditanya oleh Allah. Wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu juga jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesombong-sombongnya kamu tidak bisa menembus bumi. Rusia pada masa Uni Soviet tahun 80-an sampai 90-an pernah mencoba untuk mengebor bumi sampai tembus gitu ya. Dengan bor paling canggih di Rusia sana. Dibor tuh bumi. Nah, begitu dibor ternyata mulai dari 1 kilometer, jadi bor gitu, 1 kilometer ya sampai 2 kilometer masih mampu, sampai teknologi yang paling canggih kan panas itu kan batu segala macam, sehingga mata bor juga harus mata yang paling ini tajam banget, dan memang benar akhirnya bisa itu sampai 12 kilometer. Begitu nyampe sana, ternyata baru nyampe sana kemudian mati. Bukan mati, tapi udah nggak mampu. Entah karena apa. Akhirnya dihentikan. Gitu kan. Di Rusia sana ada. Jadi lubang bor terdalam di dunia itu ada di Rusia. Namanya Kola Super Deep Borehole. Itu sekitar 12.262 meter panjangnya itu. Proyek itu dimulai tahun 70. Ya, tahun 70. Lalu dihentikan tahun 92. Nah, jadi dia ngebornya itu di daerah Semenanjung Kola, Rusia Barat sana. Lubangnya itu sekitar cuma 2-3 cm lubangnya itu. Tapi dalamnya di situ. Dan dia masuk Guinness Book Record. Masuk di ya. Jadi kalau melihat itu kita baru sadar bahwa ternyata benar-benar tidak bisa. Makanya jangan sombong. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan juga kamu tidak akan mampu menanding gunung. Ada toh bangunan yang menandingi ketinggian gunung? Tidak ada. Bangunan paling tinggi sekarang adalah Burj Khalifa, sekitar 800 sekian meter. Terus mau ditandingi oleh Kingdom Tower di Riyadh yang konon akan tingginya sekitar 1 kilometer. Wah. Sudah bisa? Belum. Mount Everest itu tingginya hampir 8.000 meter itu. Ya, enggak bisa. Sudahlah. Jangan sok-sokan. Nah, gitu makanya jadi manusia jangan sombong kata Allah, ya kan? Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Setiap dua hal itu termasuk ngurangi timbangan, hal tadi, memakan harta anak yatim dengan cara tidak benar, termasuk sombong, semua itu sangat makruha, tidak disukai Allah, sehingga jangan macam-macam ya. Oke, dulur. Saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan, silakan.
Ya, Assalamualaikum Ada? warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Ya, Gus. Ini perbedaannya antara janji dengan nazar gimana, Gus? Karena kan sama-sama wajib ditunaikan, Gus. Terima kasih. jika ya. Jadi nazar, jika saya begini maka saya akan begini, misalnya begitu, ya kan? Jadi jika saya begini maka saya akan begini, itu namanya nazar. Tapi kalau janji itu kan nggak pakai ngomong jika, saya pasti akan ngasih ini, gitu. Ya hanya itu aja. Biasanya nazar itu ada apanya? Ada syaratnya. Jika ini maka saya begini, saya begini, itu nazarnya. Semuanya sama-sama harus dipenuhi ya. Oke, ada lagi? Bentuknya bor yang tadi saya bilang ingin menembus bumi itu ini loh. Nah, ini loh. Nah, ini adalah bor sekitar 12.226. Nah, dia mencoba ngebor itu. Tapi kemudian ini yang terjadi dulu di masa Rusia ini. Nah, ini. Dulu sudah nyoba ini. Dapat 12.000. Gitu. Itu kalau yang ngebor ke dalam. Nah, sementara yang gedung tertinggi ya baru ini di Burj Khalifa ini. Nah, ini tingginya sekitar 800 sekian, belum sampai 1 kilo. Ini. Kan? Nah, ini baru tingginya sekitar 828 meter. Disampaikan walat tablugul jibala tula. Belum sampai. Sementara Mount Everest ya. Mount Everest itu gunungnya setinggi, nih kita lihat nih, gunungnya setinggi apa? Dia tingginya ya, itu 8.000 sekian meter. Jadi tingginya itu. Dia sudah didaki oleh orang sekian banyak, tapi ya masih saja tidak ada yang mampu benar-benar berada di sana beberapa menit saja, karena orang di sana itu akan mati kalau lebih dari sekian menit. Selain karena tipisnya oksigen. Nah, ini adalah gunung Mount Everest. Paling mematikan ini, susah ditaklukkan. Nah, ini tingginya 8.849 meter. Kali 8 kilo. Jadi 10 kali lipat tingginya gedung tertinggi di dunia tadi. Belum ada apa-apa. Gitu. Makanya kata Allah, manusia jangan sombong. Oke. Kita ini masih kecil dan hampir nyaris tidak mungkin kalau bikin bangunan setinggi itu, karena selain tantangan konstruksi pondasi, juga tantangan angin, tantangan gravitasi, tantangan macam-macam. Karena yang Burj Khalifa ini aja, ya, ini itu saking tingginya, itu gedung yang paling tinggi, di lantai yang paling tinggi itu waktunya berbeda dengan yang di bawah, terpaut beberapa menit. Jadi misalnya kayak waktu Indonesia Timur, Indonesia Barat gitu. Itu. Jadi saking tingginya. Gitu. Yang di atas itu beda waktunya sama yang di bawah. Padahal itu baru 800. Nah, apalagi dengan ketinggian yang lebih tinggi. Karena itu ayo menjadi orang-orang yang rendah hati.
Oke, ada yang mau disampaikan? Ada, Gus. Oke, kalau enggak ada, ya ada, silakan. Tadi yang apa menjual pakai timbangan tadi, Gus. Kalau dulu saya sudah pernah yang tanyakan kalau sawit disiram biar berat, tapi kalau ayam dikasih makan biar timbangannya berat itu gimana, Gus? Daging dikulkas dulu, sayur dikulkas dulu. Enggak balik betul. Jadi itu hal-hal yang termasuk kecurangan yang nyata, enggak boleh sebenarnya. Kayak kambing sebelum dijual kemudian dicombor biar nanti gemuk, timbangannya biar itu, ya itu hal-hal termasuk cara-cara curang. Kan yang dirugikan pasti pembeli toh. Gitu loh. Nah, itu termasuk buah-buahan yang disuntik dengan formalin, disuntik dengan zat perasa. Itu ayo kita hindari ya dulu ya. Ayo kita cari nafkah, cari rezeki yang muhkamat, yang jelas-jelas saja, yang nyata, yang enggak mutasyabih. Sudahlah, insya Allah rezeki yang kita dapat lebih berkah ya. Itu. Hindari hal-hal yang begitu. Hal-hal yang sifatnya merugikan dulur konco gitu hindari. Karena itu hanya akan membuat rezeki nanti enggak barokah. Masa anak istri kita, suami kita mau makan hal-hal yang kayak gitu? Enggak lah ya. Ayo cari, meskipun dikasih Allah berapa, kalau dikasih banyak kita bisa membawa ke akhirat lebih banyak. Tapi kalau dikasih sedikit, ya sudah, kita hidup berdasarkan apa yang Allah berikan. Insya Allah lebih tenang hidup kita. Tetap semangat dulu semua, dan ayo kita maknai hidup ini dengan ahsan dan khair, lebih utama yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita kemampuan, kekuatan, bimbingan, penjagaan dalam hidup ini, dan ampunan sehingga kita suatu saat dipanggil Allah wafat dalam keadaan suci dari dosa, dalam keadaan penuh dengan bekal, wafat husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'i minhum. Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait. Amin. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Allahumma da'fa'na al-bala' wal waba' wa hadina min al-jinni wa syaitan wa kufar rabbana natina. Amin. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rfa' darajatana. Rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Anta walana wa kana kafiran anta walana sana kana anta sana. Ya. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina anna Allah ta'ala nabiyya rahmatika Allahumma qil lana rahmatan wa yadul qadil amtara wa yadul rahil ajar wa yadul Allahumma afriq lana sabra wa sabiti manana wa fansurna min kafirin. Allahumma fatir samawati wal ardi alimin ghaibi wa shahadati rabbika. أعوذ بالله من شر البلاء والغدر الشقاء والغدر شماتة الأعداء اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى وحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وظل مدد الصدور وسلم بالنبياتنا الله على كل شيء قدير. أنا ربك رب العزة عما يصفون. Sebelum saya akhiri, kalau ada yang kepingin tahu tadi nembus bumi tadi, kira-kira nembus itu berapa kilometer? Diameter atau bumi kalau mau tembus sama tembus itu sekitar 12.000 kilometer. Jadi untuk bisa tembus itu sekitar 12.000 kilometer. 12.756 kilometer. Padahal tadi orang baru bisa nembus 12 kilo. Berarti apa? 1000 kali lipat belum bisa. Makanya ayo kita rendahkan hati kita, jangan jadi manusia yang
sombong. Ayo jadi manusia yang rendah hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an